Ya. Sering atau bahkan setiap ustaz atau Indonesia selalu memberikan atau memberi syafaat-syafaat, terutama itu Rasulullah itu. Mungkin kita sering bahkan ini, tapi syafaat itu kita belum tahu sebenarnya syafaat itu. Jadi memang penjelasan arti atau definisi syafaat. Jadi kita sering kita bukan tidak mungkin itu mungkin anak atau cucu itu nanti akan syafaat itu apa sih nanti kan nggak bisa jawab. Ya, terima kasih Pak. Pak siapa namanya Pak? Yono. Pak Yono, terima kasih Pak Yono. Pertanyaannya bagus sekali. Saya sudah bikin makalah tentang syafaat, cuman dulu memang saya pernah mau bikin syafaat. Kenapa? Kita sering emang ngomong apalagi di awal ceramah syafaat, tapi emang saya pikir juga mungkin saya pribadi ya kurang juga info tentang syafaat, makanya coba saya jelaskan sedikit nanti Pak Ustadz Ali kalau mau nambahkan soal yang silakan. Syafaat artinya pertolongan gitu, syafi kita dikasih pertolongan. Kenapa kita butuh pertolongan? Tadi saya bilang tadi kita beribadah belum tentu diterima ya Pak. Karena kita nggak tahu apa ibadah kita sudah sempurna atau masih ada kurang gitu. Kadang ya kita nggak pernah tahu. Ya mungkin ada yang diterima tapi mungkin banyak yang tidak diterima. Gitu ya. Terus juga kita mohon ampun atas dosa kita. Itu pun juga belum tentu diampuni kan, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah dikasih rapotnya nih. Hari ini misalnya mau tidur kita dikasih malaikat datang tuh. Kamu hari ini dosa A, dosa B sampai AZ sampai gitu. Terus kamu beramal A sampai Z. Kan kita nggak pernah dikasih tahu begitu gitu Pak. Amal kamu yang diterima ini misalnya, terus dosa kamu yang diampuni ini, kita nggak pernah tahu gitu kan. Makanya kita berharap pertolongan. Tentunya ini pertolongan juga Allah juga yang kasih, cuman melalui Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW diberi hak untuk memberi pertolongan, syafaat gitu ya. Di alam barzah, di alam padang mahsyar, di alam sirat gitu ya, sampai alam surga nanti gitu ya. Jadi ada syaratnya tentunya gitu ya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Cuman yang memberi syafaat juga bukan cuma Rasulullah, ada kayak orang-orang soleh itu juga bisa kasih syafaat. Anak-anak kita, anak Pak Sam, maaf gitu ya yang sudah meninggal itu bisa ngasih syafaat pada orang tuanya yang belum balik gitu ya. Jadi dia akan menjadi syafaat bagi orang tuanya. Atau misalnya punya anak yang taat berbakti soleh, anaknya hafiz Quran misalnya itu, kalau dia meninggal juga dengan husnul khotimah, insya Allah dia memberi syafaat pada keluarganya tuh, 70 orang dari keluarganya gitu ya, seperti itu. Kenapa syafaat ini penting? Karena kita di zaman padang alam barzah ini kita nggak ada yang nolong Pak, kecuali amal kita kan, atau tolong syafaat tadi gitu ya. Baca Quran itu juga syafaat. Quran itu kan menjadi menolong kita gitu ya. Kita nggak ada masuk kubur sendiri Pak, walaupun misalnya kemarin ada yang dikubur satu lubang gitu ya, nanti itu amalnya sendiri-sendiri Pak, nggak berdua gitu. Tetap nggak berdua, tapi bisa-bisa masing-masing amalnya gitu lah. Jadi kita menghadapi kuburan sendiri. Bayangin aja yang mungkin menguburkan, yang sering menguburkan kan cuma 2 kali 1 itu ya, sempit gitu ya. Terus kita sempit ditempel muka kita, dibuka kafannya ditempelin ke tanah gitu, hidung kita gitu kan, terus ditutup lagi sama papan gitu kan, sempit sekali gitu kan. Terus datang malaikat yang ibaratnya malaikat itu bukan lemah lembut, menggelegar gitu ya. Kalau kita amal kita buruk, habislah kita gitu. Itu makanya kita perlu syafaat gitu. Salah satunya kalau mau dapat syafaat Rasulullah, sering-sering sholawat gitu ya. Sering-sering kita beribadah mengikuti sunnahnya gitu ya. Kita niat misalnya sholat subuh berjamaah ini kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita mutabah pada Rasulullah itu orang-orang yang akan mendapatkan syafaat gitu ya. Kalau bapak masih punya anak,
Kalau ini sekolahkan pesantren, jadiin habis Quran, itu nanti dia meninggalnya nanti akan narik kita gitu ya, narik kita. Anak istri apa yang perempuan disuruh berhijab gitu ya. Kalau nggak suruh berhijab nanti dia lari ke sebelah lagi. Kalau dia nggak berhijab, karena kita nggak pernah nyuruh gitu ya. Kalau kita pernah nyuruh gitu ya. Kalau kita nggak pernah nyuruh, dia malah narik kita ke neraka gitu Pak. Tapi kalau dia beriman, beramal soleh, anak yang soleh, dia akan menarik kita ke surga gitu. Itu syafaat gitu ya. Jadi kita sangat perlu syafaat gitu. Sama kayak kita, kalau kayak kita mau masuk istana, kita kan bukan orang-orang biasa Pak. Saya misalnya, Jokowi mana kenal saya gitu kan. Saya mau masuk ke istana, saya perlu hubungi siapa dulu Pak? Tentunya sekretariatan istana gitu kan. Saya atas apa gitu, atas nama pribadi, atas nama ini gitu kan, organisasi gitu. Itu ditimbang lagi, ini perlunya apa gitu. Oh ya, Pak Edison nggak perlu nemuin Jokowi, kirim email aja atau WA aja gitu. WA juga bukan langsung ke Jokowi gitu kan. Itu maksudnya gitu. Jadi saya perlu pertolongan untuk masuk ke Jokowi, apalagi kita Pak. Kita kan Allah itu dekat. Tapi kita kan belum tentu kita dekat sama Allah kan. Allah tuh pasti dekat sama kita gitu kan. Ya kan? Kita mau pertolongan Allah bisa langsung secara langsung, tapi apa Allah memperhatikan kita? Belum tentu gitu. Tapi kalau kita lewat Rasulullah SAW, lewat kekasihnya, Allah sama Rasul itu nggak terpisah Pak. Maksudnya Allah melihat ruh Rasulullah itu secara langsung. Nah kita sebagai ruh juga, kita kan ada ruh. Kita juga harus lewat Rasulullah. Kita mencintai Rasulullah, baru Allah bisa lebih cepat. Gitu. Walaupun secara ruh kita juga bisa langsung ke Allah, tapi tidak secara etis, gitu. Secara elok, secara adab kita harus ikut Rasulullah. Kita harus ikut sunnah Rasulullah dulu supaya sampai kepada Allah. Nggak bisa kita bikin ibadah sendiri gitu ya, mau sampai kepada Allah mungkin bisa. Itu namanya syafaat gitu ya. Ada yang menambahkan mungkin. Gimana Pak Yono? Mengerti itu? Syafaat pertolongan maksudnya kita. Nah, pertolongan. Ya, mungkin bahasanya pertolongan gitu. Ya, jadi maksudnya pertolongan. Kita minta tolong supaya Rasul menolong kita. Sebenarnya kita minta tolong pada Allah gitu ya. Kita minta tolong pada Allah supaya Rasulullah itu melihat kita sebagai umatnya, diakui gitu ya. Diakui umatnya apa? Kita sering wudu, sering sholat, sering mengenal Rasul, sering bersolawat gitu. Itu kalau kita sering bersolat nanti wajah kita bercahaya Pak. Jadi akan dilihat sama Rasulullah SAW, apalagi sering wudhu itu sering lihat nanti di padang mahsyar tuh cuma ada dua, cahaya atau gelap. Kalau kita tidak punya amal, kita akan gelap, nggak diakui gitu. Bagi umatnya Rasulullah, bukan nggak diakui, Rasulullah nggak melihat gitu lah. Allah tidak menampakkan kita sebagai umatnya Rasulullah. Kan sedih Pak, kita sudah KTP kita Islam tapi selalu nggak diakui gitu. Islam KTP gitu. Supaya nggak Islam KTP ya kita sering sholawat, sering beribadah sesuai sunnah Rasulullah. Nanti insya Allah akan ditolong sebagai Rasulullah. Kalau kita emang, kenapa kita perlu ditolong? Kali aja amal kita kurang, dosa kita banyak. Jadi kan timbangan itu kan berat sebelah tuh. Tapi sholawat itu bisa bikin timbangannya jadi berbalik gitu ya. Sholawat itu berat gitu. Jadi bisa membalikkan keadaan gitu lah. Kalau kita bilang gitu, tadinya dosanya 10, amalnya sedikit, karena sholawat jadi amalnya jadi banyak gitu. Baru kita bisa dikasih syafaat. Rasul itu maunya syafaat semuanya Pak. Semua umat Rasul itu maunya dimasukkan surga. Tapi kan secara logika yang berdosa tetap harus dibakarkan Pak dosanya gitu loh. Pada akhirnya semua umat Rasul akan kembali masuk surga sampai umat yang terakhir gitu ya. Tapi kalau Rasulullah bisa menyelamatkan, mungkin dia ada sholawat,
nggak sempat dibakar dulu tuh Pak, gitu loh. Itu jadi nggak perlu kita, jangan berharap kita ini nggak apa-apa lah gitu, kita kan masuk surga juga asal ucap la ilaha illallah, tapi kan kita masuk neraka dulu nanti. Mendingan langsung masuk surga Pak, nggak usah dipikirin masuk neraka. Amal yang banyak-banyak gitu kan, dosanya dikurangi, sholawat diperbanyak gitu. Barangkali itu, mohon maaf kebanyakan gitu ya. Bapak-bapak mungkin ada nambahin gitu. Kira cukup gitu ya. Ya, silakan. Bisa juga sih bahasa Jawa gitu. Intinya gini Pak, sebenarnya yang jawab pertanyaan kita di alam barzah itu bukan kita lagi, karena kita kan sudah mati Pak. Tubuh kita ini sudah mati, tapi roh kita kan masih hidup Pak. Roh kita masih hidup, Allah alam apakah nanti jasad kita dikembalikan gitu ya untuk menerima siksa gitu ya, atau menerima nikmat gitu ya. Tapi kita nggak bisa, misalnya pertanyaan mungkar nakir, siapa Tuhanmu ya, man rabbuka gitu, pakai bahasa Arab gitu ya. Dia pakai bahasa Arab Pak, bukan pakai bahasa yang lain gitu ya. Kita menjawabnya belum tentu dengan otak kita gitu. Kita menjawabnya dengan amal kita gitu. Man rabbuka gitu kan, apa siapa Tuhanmu gitu. Kalau kita nggak selama seumur itu nggak pernah kenal Allah gitu. Walaupun kita sholat, maaf gitu ya, sholat belum tentu kenal Allah Pak. Karena sholat itu kan cuma tungging baca gitu, tapi kita kadang pikiran kemana-mana tuh. Nah itu belum kenal Allah. Maka kalau kita nggak kenal Allah selama hidup, kita nggak bisa jawab. Walaupun kita tahu itu pertanyaannya gitu loh. Walaupun kita udah kita hafalin nih misalnya, amal kita yang jawab gitu. Kalau kita kenal sama Allah gitu ya, sifat-sifatnya, zatnya, makanya ada kajian namanya ma'rifatullah, cara mengenal Allah, supaya kita makin dekat terus Allah lagi dan Allah terus gitu ya. Walaupun kita pintar bahasa Arab gitu ya Pak ya, itu pertanyaan bahasa Arab belum tentu bisa jawab gitu. Orang Arab kan ada juga yang nggak muslim kan, dia tahu pertanyaan ini tapi dia nggak bisa jawab, gitu kan. Atau misalnya dia jawab man rabbuka, fulus gitu kan, bisa aja jawab gitu kan. Siapa Tuhanmu? Uang Tuhan saya gitu kan. Abu Jahal itu kan nggak bisa jawab, walaupun dia orang Arab gitu ya. Jadi bukan masalahnya, bukan bahasanya apa, tapi amal kita sanggup nggak menjawabnya gitu. Banyak kalau kenal sekarang Pak, sama Allah kenal banyak gitu ya. Jangan kenalnya nanti udah telat gitu ya. Kenalnya sudah dikubur atau sudah di surga baru kenal Allah gitu kan. Kenal Allah sudah benar jadi Tuhan gitu. Agama kan begitu Pak. Kalau orang bilang untung-untungan ya. Kalau mau dibilang untung-untungan gitu ya. Kalau kita beragama paling tidak nanti kalau ada Tuhan itu benar, kita nggak rugi lah gitu. Tapi kalau kita nggak beragama, nggak taunya pas kubur ada Tuhan gitu kan, berarti kan kita salah langkah gitu kan, kalah set gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah itu bahasa Arab Pak, karena bahasa Arab itu nanti jadi bahasa surga juga. Walaupun nanti Bapak nggak bisa bahasa Arab, pasti bisa jawab bahasa Arab kalau Bapak kenal Allah gitu ya. Amin gitu ya. Kalau kita, amal yang jawab gitu ya. Nanti juga di surga kita pakai bahasa Arab, walaupun sekarang nggak ada kursus bahasa Arab di sini. Nanti insya Allah bahasa Arab aja, kalau bahasa Arab itu memang bahasa surgawi gitu ya. Makanya kadang ada yang mewajibkan tuh bahasa Arab. Kalau lo nggak bisa bahasa Arab sekarang, gimana nanti gitu? Padahal nggak gitu juga. Insya Allah walaupun sekarang kita nggak bahasa Arab, kalau kita amal kita baik, kita masuk surga, kita bisa berbahasa Arab. Bahasa apa aja bisa gitu. Sama di surga ibadah lagi nggak Pak? Ya nggak sholat lagi ya, nggak puasa. Tapi kita baca Quran Pak. Di surga itu kita baca Quran. Dua surat, surat Toha dan surat Yasin. Surat Toha dan surat Yasin. Jadi kalau kita sering baca Yasin di dunia,
Mudah-mudahan kita juga bisa baca Yasin di surga gitu. Jadi jangan dicela orang baca Yasin itu Pak, Yasin aja. Itu bacaan surga itu, jangan main-main gitu loh. Kalau yang nggak suka Yasin itu nggak suka aja, nggak usah dicela orang yang suka Yasinan gitu ya. Gitu ya. Jadi itu bacaan surga gitu. Barangkali itu ada lagi Pak. Menarik nih ya. Gak ada habisnya kalau kita bahas ini. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya, rukun itu maksudnya sudut ya. Nah, ya. Nah. Ya, mani. Ya. Ya, itu kan sudut Ka'bah itu memang menunjukkan arah ya, arah kalau yang ini ke arah Syam. Syam itu negeri apa ya Pak? Negeri Palestina, negeri Suriah itu Syam ya, sama Yordan. Kalau Yaman itu memang arah selatan negeri Yaman gitu. Jadi dulu kalau Arab Saudi itu Hijaz dulu ya, kalau Yaman itu memang negeri Yaman gitu ya. Itu menunjukkan arah gitu ya. Jadi ulama kira-kira seperti itu gitu. Pertanyaannya Pak? Ya mungkin. Jadi umat akhir zaman ini kan saudaranya Rasulullah. Kenapa disebut saudaranya Rasulullah? Karena kita belum pernah kenal Rasul kan. Ada yang pernah ketemu Rasul mungkin? Gak ada, insya Allah gak ada gitu ya. Atau kalau yang hidup ribuan tahun gitu ya mungkin. Tapi kalau kita belum pernah kenal Rasul, tapi kita cinta dan mengikuti sunnahnya, maka kita disebut saudara. Gak cuma sahabat gitu ya, lebih dari itu. Nah Rasulullah merindukan gitu ya. Terkhusus umat kita ini kan Indonesia bangsa timur ya, ujung timur. Kalau dulu waktu zaman Rasul mungkin yang disebut timur itu Pakistan, India gitu ya, timurnya Arab Saudi ya. Tapi kan sekarang iman Islam nggak sampai situ, sampai ke ujung timur kita ini gitu kan. Kita kan di ujung timur nih, sampai ke Papua sana itu ujung timur gitu ya. Mungkin juga maksudnya itu banyak tafsir sih. Mungkin tapi kita kalau udah ditunjuk seperti kita siap nggak gitu kan? Masalahnya kita gitu. Allah sudah menunjuk kita misalnya sebagai umat yang akan menjadi tentaranya Mahdi misalnya gitu kan. Tapi kita siap nggak gitu secara pribadi gitu kan? Kita jadi umat Rasulullah, kita siap nggak jadi umat Rasulullah gitu kan? Kita jadi yang penting kita mempersiapkan diri saja gitu. Sebaik-baiknya kita jadi umat Rasulullah yang sebenar-benarnya yang umat Rasulullah. Jadi berhak diakui dan dapat syafaat tadi, dapat pertolongan Pak ya, supaya kita terbebas dari hal-hal yang mengerikan setelah akhir hidup kita di dunia ini gitu. Kira-kira gimana Pak? Ya, seperti itu. Jadi banyak yang menunjukkan nanti kayak habaib kan juga termasuk banyak Pak di Indonesia ya. Mungkin Indonesia ini termasuk untuk habaib itu terbanyak di dunia. Dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan di Nusa Tenggara aja ada habaib, sampai Papua sana tetap ada habaib. Jadi kodarululnya mereka sebenarnya banyaknya di Hijaz dulu, di Mekah Madinah ya. Terus ada konflik, diusir lah gitu ya para habaib. Cucu-cucu Rasulullah itu dibunuh gitu ya sama satu kelompok gitu ya, kelompok yang menguasai Arab Saudi sekarang itu. Mereka tidak terlalu suka gitu ya habaib gitu ya. Hanya ke selatan tuh ke Yaman, Hadramaut, sampai ke Indonesia termasuk gitu ya. Nah Imam Mahdi ini kan keturunan habaib. Dia cucunya Rasulullah. Jadi kalau nggak suka habaib, pasti nanti nggak suka Imam Mahdi itu.
Kalau nggak suka Imam Ali jadi tentaranya apa tuh Pak? Tentaranya sebelah gitu kan. Allah alam gitu ya. Artinya kita jangan nggak suka habaib, walaupun habaib itu misalnya berbuat dosa, berbuat maksiat, nggak. Jangan lihat itunya. Dia tetap lihat darahnya Rasulullah ada di situ. Gitu. Walaupun misalnya dia habaib itu banyak yang Syiah juga banyak. Tapi dia ada darah Rasulullah. Kita cinta darah Rasulullahnya. Kalau dia beriman, kita lebih cinta lagi gitu kan. Double. Tapi kalau dia nggak beriman, maksudnya nggak beriman tuh bukannya Kristen ya. Maksudnya tidak berkeyakinan lurus misalnya, nanti berbuat maksiat, jangan dilihat maksiatnya. Tetap dia dilihat ada darah Rasulullah di situ. Insya Allah akan sempurnakan dia sebelum meninggal. Itu keyakinan kita. Ada hadisnya itu. Habaib walaupun dia berbuat dosa sepanjang hidupnya, nanti akhir hayat dia akan taubat. Disuruh taubat, sama dibersihkan keturunan Rasulullah itu dari hal-hal seperti itu. Gak ada habaib yang murtad kan? Gak ada. Tapi kalau habaib yang menyimpang masih banyak. Jangan lihat menyimpangnya, lihat dia darah Rasulullah SAW. Ada di situ. Kita mencintai Rasulullah SAW. Darahnya itu darah yang agung gitu. Bahkan darahnya Rasulullah itu halal Pak. Maksudnya halal diminum Pak. Kalau darah kita ini kan haram Pak. Ada tuh Rasulullah pernah luka itu diminum sama sahabat gitu. Rasulullah nggak marah gitu. Saking begitunya gitu. Kalau keringat Rasulullah aja wangi gitu, jadi minyak wangi Pak. Kalau keringat kita istri aja nggak mau dekat Pak. Jauh-jauh mandi dulu gitu. Itu. Tapi kalau Rasulullah keringatnya wangi, ditampung itu, dikerok-kerok gitu. Begitu. Jangankan dulu Pak, sekarang kalau yang mimpi ketemu Rasulullah itu biasanya tuh dia begitu bangun wangi Pak. Wangi itu berhari-hari nggak hilang. Kalau mimpi ketemu Rasulullah itu baru mimpi, apalagi ketemu langsung. Jadi Rasulullah itu mulia, baik zat maupun sifatnya gitu ya. Zatnya mulia karena emang dimuliakan oleh Allah SWT. Sifatnya apalagi. Nah kalau habaib mungkin ada sifatnya yang kurang mulia, tapi zatnya tetap mulia kan. Zatnya tetap intan gitu. Walaupun intan dari dari kotoran gitu ya, tapi dia tetap intan kan. Kita mencintai intannya gitu ya. Termasuk nanti keturunan habaib yang dari Indonesia mungkin yang akan jadi Imam Mahdi Allah alam. Saya sudah pasti juga, bisa juga dari tempat lain bisa juga. Cuman tanda-tandanya sih kalau dari runut kemungkinan dari Indonesia. Karena habaib juga banyak di Indonesia gitu. Dan agama mereka masih terjaga di Indonesia dibanding mereka di tempat-tempat lain mungkin banyak disusupi. Di Iran sendiri kan banyak habaib yang juga yang disusupi Syiah gitu ya. Seperti itu. Barangkali ada yang lain? Ini syuruk udah lewat ya, nggak apa-apa ya. Jadi kajian ini wajib hukumnya. Kalau syuruk, insya Allah sunnah gitu ya. Jadi kita nggak apa-apa Pak. Ya, kalau syuruk itu haji umroh ya, pahala haji dan umroh. Kalau kita bertaklim ini pahalanya apa Pak? Nggak terhitung Pak. Bahkan kalau kita meninggal itu masuk surga tanpa hisab. Nah, kalau masuk surga tanpa hisab nggak perlu syafaat Pak. Langsung jadi Bang. Meninggal dikubur, atau bangun udah masuk surga Pak. Dan dia nggak lewati padang mahsyar, nggak lewati sirat. Kita yang dicari itu Pak. Kalau kita meninggal dalam menuntut ilmu, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita cari, amin gitu ya. Sering-sering menuntut ilmu, ya seminggu sekali minimal. Walaupun nanti minggu depan nggak bisa, tapi niat kita tetap mencari ilmu. Siapa tahu di tempat lain bisa ngaji atau di hari lain bisa ngaji itu. Kalau kita meninggal dalam menuntut ilmu, itu insya Allah masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lanjut bisa bincang-bincang